Kita masuk ke bab 1, ruang lingkup biologi. Bab 1, ruang lingkup biologi. Biologi yaitu ilmu yang mempelajari segala kehidupan, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Biologi juga membantu menjaga kehidupan umat manusia. Seperti bayi tabung itu menjaga kehidupan umat manusia. Bayi tabung merupakan salah satu prakasa yang tidak bisa lepas dari biologi dan kedokteran. Tujuan pembelajaran kalian pada bab ini adalah dapat mengidentifikasi ruang lingkup biologi. Jadi kalian dapat mengidentifikasi ruang lingkup biologi apabila mempelajari materi ruang lingkup biologi ini. Yang kedua, dapat mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi. Kita masuk kata kunci. Kata kunci yang pertama hipotetis, yang kedua metode ilmiah, yang ketiga organisasi kehidupan, yang keempat penelitian ilmiah. Lanjut, next. Di sini kita bisa melihat struktur biologi. Yang paling utama biologi, kedua objek, ciri makhluk hidup, struktur organisme. Kita masuk objek. Lanjut, objek biologi adalah makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, protista. Kita lanjut ke struktur organisme. Struktur organisme meliputi yang pertama tingkat molekul, kedua tingkat sel, ketiga tingkat jaringan, yang keempat tingkat organ, yang kelima tingkat sistem organ, yang keenam tingkat individu, dan yang ketujuh tingkat populasi, dan ke-8 tingkat ekosistem, dan yang terakhir nomor 9 tingkat bioma. Lanjut. Kita masuk pendahuluan. Tahukah kalian perkembangan cabang ilmu biologi apakah yang paling hangat dibicarakan pada abad ke-20 ini? Perkembangan ilmu pengetahuan dari tahun ke tahun makin maju. Hal ini disebabkan sifat manusia yang selalu ingin tahu dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diketahuinya. Perkembangan ilmiah pengetahuan ini berbagai bidang makin pesat, selalu ditemukan berbagai alat dan teknik untuk mengungkap rahasia alam, sehingga dunia hanya besar layar monitor komputer. Jadi alat-alat yang ditemukan sekarang adalah seperti alat mikroskop yang bisa melihat unit yang terkecil, atau seperti bakteri yang ukurannya 5 mikro sampai 300 mikro. Di bidang teknologi informasi telah banyak dihasilkan produk-produk teknologi dan ilmu pengetahuan, misalnya audio visual, televisi, VCD, DVD, telepon seluler, handphone, komputer, internet, dan sebagainya. Dengan hasil teknologi tersebut kita dapat berkomunikasi meskipun dalam jarak jauh antar negara. Di bidang kedokteran telah banyak hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ditemukan, misalnya alat kedokteran berupa USG, ultrasonografik, ECG, elektrokardiograf, teknologi transplantasi organ-organ tubuh, fertilisasi intro bayi tabung atau disebut bayi tabung, terapi genetik, dan penemuan berbagai obat-obat untuk penyembuhan berbagai penyakit dan lain-lain. Di bidang lain misalnya teknik kultur jaringan dan kultur embryos, semua ini adalah hasil perkembangan ilmu dan teknologi sains, yaitu dengan pembelajaran dan pemahaman gejala-gejala alam secara objektif apa adanya. Sains mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Objek yang dikaji berupa benda-benda konkret yang terdapat di alam ini. Jadi benda-benda kajian objektif itu sementara berada di alam ini sendiri. Benda-benda tersebut dapat
deteksi dengan panca indera kita. Misalnya dapat dilihat, didengar, dirasakan, jadi dapat berupa benda padat, cair, dan gas. Itu bisa dijadikan sebagai objek. Yang kedua, dikembangkan dengan pengalaman empiris, dalam kurung pengamalan nyata. Jadi dikembangkan dengan pengalaman nyata. Ini bisa dikembangkan dengan nyata karena objeknya bisa dilihat, didengar, dirasakan. Jadi objek itu bisa dikembangkan dengan maksimal. Dalam arti pengalaman yang dapat dirasakan oleh setiap orang. Yang ketiga, melalui langkah yang sistematis, maksudnya siapapun yang membuktikan jika melalui cara-cara, situasi, dan kondisi sama akan dihasilkan produk yang sama pula. Jadi objek itu diuji oleh banyak orang, maksudnya itu dibuktikan banyak orang dan kondisinya, situsnya itu sama dan dihasilkan produk yang sama pula. Yang keempat, cara berpikir dengan menggunakan logika, misalnya berpikir secara induktif, artinya berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi ketentuan umum. Contohnya, manusia pasti mati, hewan pasti mati, tumbuhan pasti mati. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semua makhluk hidup pasti akan mati selain yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berpikir secara induktif, juga berpikir secara deduktif, artinya berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal umum menjadi ketentuan yang berlaku khusus. Misalnya semua makhluk hidup memerlukan makanan atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayam adalah makhluk hidup. Kesimpulannya, ayam memerlukan makanan untuk memenuhi kehidupannya. Hasil objektif hanya memihak pada kebenaran ilmiah berupa hukum-hukum yang berlaku untuk umum. Hasil objektif hanya memihak pada kebenaran ilmiah berupa hukum-hukum yang berlaku untuk umum. Biologi merupakan bagian dari sains yang memiliki karakteristik sama dengan sains. Ruangan hidup yang dipelajari dalam biologi meliputi seluruh kehidupan yang akan ada di jagat raya ini atau di alam raya ini, mulai dari tingkatan makhluk hidup yang paling sederhana, sangat kecil seperti virus dan bakteri-bakteri yang berada di alam semesta ini, hingga tingkatan organisasi yang paling kompleks atau terbesar seperti manusia. Itu organisasi yang paling kompleks atau terbesar di dunia. Sebagai ilmu yang memiliki karakteristik tersendiri agar mudah dipelajari, biologi harus ditinjau dari seluruh aspek secara utuh, baik yang menyangkut objek personal maupun tingkat organisasi kehidupan. Struktur keilmuan biologi didasarkan pada hasil yang dirumuskan oleh tim BSCS Biological Science Curriculum pada Maret 1978, sebagaimana dapat dibuat diagram seperti di samping. Tema: biologi sebagai proses inkuir, sejarah, konsep biologi, evolusi, objek, keanekaragaman dan keberagaman genetik dan keberlangsungan hidup, organisasi dan lingkungan, perlu struktur dan fungsi regulasi. Tambahan yang paling atas, protista, yang kedua hewan, yang paling utama cabang biologi seperti bioma, ekosistem, populasi, individu, jaringan dan organ, sel dan molekul. Berdasarkan struktur keilmuan menurut BCSC, biologi memiliki objek berupa kerajaan, kingdom. A. Plantae. Plantae itu tumbuhan atau nama lain dari tumbuhan. B. Animalium atau nama lain dari hewan. Protista itu
meliputi dari hewan-hewan yang terkecil atau yang dikelompokkan. Ketika objek tersebut dikaji dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, sampai tingkat bioma. Adapun persoalan yang dikaji meliputi 9 tema dasar, yaitu A. Biologi, sains sebagai proses inkurir penemuan. B. Secara konsep biologi. C. Evolusi dan keanekaragaman dan kesegaragaman. Yang D. Keanekaragaman dan keseragaman. Yang E. Genetik dan keberlangsungan hidup. F. Organisme dan lingkungan. G. Perilaku. H. Struktur dan fungsi serta regulasi. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, objek biologi juga terus berkembang. Klarifikasi makhluk hidup yang semua di bidang bagi menjadi 3 kerajaan. Menurut Robert Hart Whittaker 1969 meningkat menjadi 5 kerajaan, meliputi Kingdom Rangun. A. Plante atau nama lain dari tumbuhan, animal atau nama lain dari hewan, protista itu hewan yang terkecil, monera dan jamur itu jenis tumbuhan. Fungsi bahkan menurut perkembangan terakhir Clark Woods 1987, makhluk hidup diklarifikasikan menjadi 6 kingdom regnum, yaitu A. Plante, kedua animal, protista, fungi, Archaeopteryx dan Eupatridae. Suatu benda dapat dikaitkan sebagai benda hidup jika benda tersebut memiliki ciri-ciri berikut. Jadi, benda itu dikatakan hidup bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan makanan atau nutrisi sebagai sumber energi dalam melakukan aktivitas. Yang kedua, melakukan proses pengangkutan transportasi dalam rangka mengadakan zat-zat ke seluruh tubuh. Jadi, ciri-cirinya itu proses pengangkutan transportasi dalam rangka mengedarkan zat-zat ke seluruh tubuh. Jadi itu bisa melakukan sendiri. Yang ketiga, melakukan pernapasan respirasi untuk merombak zat-zat organik menjadi energi. Jadi bisa merubah zat organik menjadi energi untuk bisa beraktivitas. Yang keempat, mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dipergunakan lagi atau ekskresi. Jadi zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu bisa dieskresikan atau melewati sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan. Jadi metabolisme yang tidak digunakan itu akan dikeluarkan oleh membran. Yang keempat, melakukan proses penyusunan zat-zat baru di dalam tubuh, umumnya berupa senyawa kimia yang kompleks seperti lemak, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Yang keenam, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketujuh, mempunyai sistem yang mengatur keserasian proses-proses di dalam tubuhnya, regulasi. Yang ke-8, melakukan perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya atau reproduksi. Jadi dia bisa bereproduksi atau berkembang biak sesuai dengan jenisnya untuk melestarikan jenis-jenisnya agar bertambah banyak. Yang terakhir, dapat beradaptasi dan menyesuaikan terhadap lingkungannya. Jadi bisa beradaptasi dengan lingkungannya, baik di lingkungan ini atau itu, musimnya kemarau, musim apa, musim dingin, itu bisa menyesuaikan lingkungan tersebut. Misalnya menyesuaikan terhadap suhu, kelembapan, cahaya matahari, makanan, dan lain-lain. Oke.